Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan bahas tentang bela negara. Mungkin kalau kalian mendengar kata bela negara sudah tidak asing lagi ya, karena ini eh, bagian dari upaya masyarakat dalam mempertahankan negara. Oke, kalau secara pengertiannya, kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98 ya, pasal 1 ayat 2. Jadi bela negara itu adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air. Nah, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, keutuhan wilayah yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu secara definisinya menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 98. Jadi di sini sangat jelas sekali bahwa upaya bela negara itu untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam. Apapun itu bentuknya dan apapun itu aspek yang diserang untuk membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan. Kedaulatan di sini bisa berbagai macam versi ya. Karena kedaulatan adalah merupakan keutuhan sebuah wilayah, sebuah konsep ya, yang dimana memiliki sebuah kedaulatan, mulai dari kita pernah dengar adanya kedaulatan kelautan. Nah, berarti wilayah laut itu memiliki kedaulatan ya, yang mana untuk memanifestasikan kesatuan dan persatuan bangsa. Karena kalau sudah memiliki kedaulatan, dapat dikatakan itu wilayah tersebut atau negara tersebut memiliki persatuan bangsa. Dan tentu saja kalau di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu poin utamanya. Kita sekarang ke unsur dasar bela negara ya. Jadi unsur dasar bela negara ini yang pertama ada cinta tanah air. Jadi kita harus ada cinta terhadap tanah air kita sendiri. Kita lahir di Indonesia, besar di Indonesia, dan tentu saja harus ada tergerak hatinya ya untuk membela negara Indonesia dari berbagai unsur, maupun dari luar sampai dalam negeri pun gitu. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berarti di sini kita harus benar-benar sadar eksis sebagai warga negara yang cinta kepada tanah airnya. Jadi sadar di sini kita ada beberapa konsep sebenarnya terkait sadar ya. Jadi benar-benar kesadaran itu melalui refleksi kesadaran, yaitu melalui akal yang diisi oleh banyak pengetahuan, sehingga masyarakat Indonesia sadar akan dirinya sendiri, dia sadar hidup di negaranya sendiri, kemudian dia juga sadar apa yang harus dia lakukan untuk mempertahankan negara Indonesia. Jadinya apa?
seperti orang itu jadi tahu gitu. Dengan adanya ilmu pengetahuan dia jadi tahu, jadi dia harus berbuat apa atau bertindak apa minimal eh, di dalam kehidupannya sehari-hari gitu. Kemudian yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu Pancasila harus dipegang sebagai penopang landasan negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu beberapa unsur, ada 4 unsur ya. Sekarang kita ke fungsi dan tujuan bela negara. Mempertahankan kehidupan bangsa dan negara, tujuannya itu yang pertama. Yang kedua, melestarikan budaya. Yang ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang keempat, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, berarti warga negara mempertahankan kelangsungan hidupnya di bangsanya sendiri. Bangsa berarti itu bisa bermacam-macam kelompok, bermacam-macam suku, kemudian di dalam sebuah negara gitu. Kemudian melestarikan budaya yang sudah ada itu dilestarikan, dikembangkan, diberdayakan agar tidak luntur atau agar tidak tertukar atau tertindas dengan budaya-budaya lain. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berarti harus ada upaya untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila yang dari sila pertama yaitu ketuhanan sampai kelima yaitu keadilan. Muaranya menuju kepada keadilan. Berarti masyarakat Indonesia harus beragama dengan baik. Yang Islam beragama dengan baik, membaca Al-Qur'annya, yang Kristen juga membaca Alkitabnya, dipelajari. Kemudian yang Hindu, Buddha dan lain sebagainya itu juga harus beragama dengan baik, tidak saling ibaratnya itu tidak saling bertengkar, misalnya tidak saling menghujat dan lain sebagainya, itulah yang sifatnya negatif. Kemudian tentu saja kalau sudah beragama dengan baik, otomatis sila kedua, 3, 4, 5-nya akan mengikuti ya. Kemudian menjaga identitas dan integritas bangsa. Identitas berarti identitas diri. Identitas diri berarti siapa kita lahir di mana, kita besar di mana, dan kita hidup di mana. Berarti kalau misal di Indonesia, berarti disitulah itulah identitas diri ya. Kalau bangsa berarti identitasnya adalah negara, berarti identitasnya adalah Indonesia, memiliki ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, itu identitasnya. Yaitu dia juga negara kepulauan, kemudian memiliki berbagai macam sara dan sumber daya alam yang kaya. Itu bagian dari identitas negara. Kalau bangsa itu lebih spesifik lagi ke masing-masing bangsa atau suku. Fungsinya untuk apa? Mempertahankan negara yang pertama dari berbagai ancaman. Nah, ancaman-ancaman ini adalah berbagai aspek ancaman yang datang dari dalam maupun luar. Contohnya banyak sekali, kalian bisa merasakan sendiri bagaimana ancaman-ancaman itu ada ya. Kalau dari tujuan yang pertama mempertahankan kelangsungan hidup,
berarti ini bisa ke aspek ekonomi, bisa ke aspek apalagi pangan misalnya, itu juga bisa. Kemudian menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga merupakan kewajiban setiap warga negara, yang mana yang keempat ini terakhir panggilan sejarah, merupakan panggilan sejarah. Jadi kalian harus tahu sejarah, harus mengerti bagaimana sejarah itu berlangsung, kemudian nanti akan ketemu sebuah tema besarnya untuk di kemudian hari. Jadi kita tidak melupakan sejarah ya, tapi sejarah itu diambil, dipelajari untuk menata kehidupan di masa yang akan datang gitu. Mengapa kita harus bela negara? Karena bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ada dua kategori ya. Ada dua kategori di sini. Konsep bela negara terdiri dari fisik dan non fisik. Kalau misalnya fisik dia itu lebih ke arah real ya, lebih realistis karena bermain fisik. Pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat yang terlatih ya, atau disingkat ratih, yang terdiri dari berbagai unsur, misalnya resimen mahasiswa, perlawanan rakyat, pertahanan sipil, Babinsa, organisasi yang telah mengikuti pendidikan dasar militer. Kemudian di sisi lainnya ada juga ada perangkat-perangkat militer sebuah negara. Ya, itu secara fisik, dia tuh secara real ya, ini benar-benar mempertahankan negara dari serangan-serangan yang sifatnya fisik. Kalau yang non fisik ini lebih halus ya, ibarat lebih saintifik misalnya. Jadi dia yang pertama ada belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian mencintai produk-produk dalam negeri, mempelajari, melestarikan budaya bangsa sendiri, tidak mencemari nama baik negara, tidak terpengaruh akan budaya asing yang bersifat negatif. Tidak terpengaruh, jadi jikalau itu di asing itu ada yang baik, maka diambil. Jika ada yang buruk, maka tidak usah diambil. Intinya itu poin baik dan buruk. Kenapa di poin pertama ada belajar dengan sungguh-sungguh? Karena dengan ilmu itulah kita bisa membangun sebuah negara yang berkeadaban ya. Dengan ilmu, pengetahuan, bukan dengan harta. Kemudian mencintai produk-produk dalam negeri. Ini sangat ironis tapi nyata ya. Mungkin mayoritas kebanyakan orang atau lebih bangga dengan menggunakan produk-produk luar. Ya gimana enggak? Lah kita sendiri juga di barang-barang yang ada di negara kita juga sendiri punya luar semua, mayoritas kan gitu. Kemudian jadi seolah-olah hal-hal seperti itu menjadi apa ya? Cambuk buat negara sendiri, malu sebenarnya gitu. Kemudian dan itu pun juga akan mempengaruhi terhadap psikis masyarakat.
Jadi dia tidak akan cinta lagi kepada produknya sendiri, dan dia malah lebih bangga menggunakan produk-produk luar dengan harapan strata sosialnya naik gitu, dengan harapan seperti, tapi sebenarnya enggak ya. Mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri. Ini apa, secara budaya itu dipelajari, dikembangkan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Tidak mencemari nama baik negara. Mungkin kalau kita sudah underestimate dengan negara sendiri, tapi jangan sampai mengeluarkan atau meremehkan bangsa sendiri atau negara sendiri, karena itu terkait dengan harga diri. Tidak terpengaruh dengan budaya asing, ini banyak ya, sekarang juga sedang terjadi masuknya budaya-budaya asing, film-film, kalian yang suka nonton drakor dan lain sebagainya, itu hati-hati ya, karena tentu saja akan mempengaruhi psikis. Itu juga kalau kalian mungkin suka nonton film, dan itu harus ada ilmu pengetahuan. Karena kalau tidak ada ilmu pengetahuan, kalian akan termakan dengan pesan-pesan dari film itu sendiri. Jadi harus hati-hati. Makanya kenapa di poin pertama itu harus belajar terlebih dahulu agar bisa meminimalisir atau memfilter hal-hal yang demikian ya. Kemudian apalagi dari pengaruh-pengaruh budaya ini, dari film, kemudian fashion ya, kita lebih bangga menggunakan fashion luar negeri dibanding dengan dalam negeri sendiri. Kemudian ada beberapa dasar hukum di sini. Yang pertama ada TAP MPR nomor 6 tahun 1973. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang nomor 29 tahun 54. TAP MPR nomor 6 tahun 2000, kemudian TAP MPR nomor 7 tahun 2000, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002, dan Undang-Undang nomor 56 tahun 59. Itu dasar-dasar hukum tentang wajib bela negara. Ya. Apa manfaatnya sih di sini? Kita membahas tentang bela negara. Yang pertama ada membentuk sikap disiplin. Yang pertama disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Jadi dengan kita sadar tentang pentingnya bela negara itu, tentu saja harus dilatih dengan pola-pola pendidikan yang membuat diri kita menjadi disiplin, minimal waktu. Disiplin waktu, disiplin aktivitas, segala kegiatan kita memiliki pola yang disiplin, dan pengaturan kegiatan lain. Dari ini bisa mencakup individu sampai ke tingkat kelompok, instansi misalnya. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Dari kita memiliki sikap disiplin itu, kita memiliki banyak ilmu pengetahuan sehingga kita bisa tangguh. Kita dihargai oleh orang lain karena kita memiliki ilmu yang luas dan pola hidup yang disiplin. Kemudian menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Jadi minimal kalian bisa menata diri sendiri sebelum kalian menata orang lain. Kalian tata dulu diri sendiri, apakah jika itu sudah berhasil, maka bolehlah bisa
memimpin orang lain gitu. Karena di satu sisi sudah teruji dari diri sendiri. Membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Iman dan takwa harus dipegang kuat. Kedepannya iman dan takwa ini akan menjadi sentral ya. Karena dari berbagai macam aspek serangan-serangan yang dilakukan oleh negara asing ke Indonesia melalui pintu-pintu banyak sektor ya. Jadi iman dan takwa ini menjadi benteng bagi diri sendiri, individu. Mulai dari ekonomi, politik, sosial, budaya, itu semua sudah ibaratnya itu dimasuki ya. Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, cuek, boros, egois, tidak disiplin. Jadi harus mulai berhemat, tidak bergaya hedonis, buat apa kekayaan gitu. Egois juga, kemudian juga tidak disiplin, itu harus dihilangkan. Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Itu beberapa manfaat ya. Sekarang terkadang di samping ada yang kuat pasti ada yang lemah. Nah, lemahnya kesadaran bela negara ini dari beberapa poin-poin yang disebutkan tadi, di sini ada beberapa kelemahan. Yang pertama adanya ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan, atau ini bagian dari identitas negara, sudah mulai acuh. Makanya tadi manfaatnya itu tidak apatis, harus care gitu. Yang kedua, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah. Pelan-pelan sekarang sudah mulai luntur. Kalian juga bisa, kalian sadar sendiri mungkin, kalian sudah mulai luntur, tidak peduli dengan hal itu. Bahkan kalian lebih mengerti lagu-lagu asing ketimbang lagu-lagu dalam negeri sendiri. Itu harus sadar ya. Minimal sadar dulu deh. Oke? Yang ketiga, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Untuk masalah kasusnya bisa kalian browsing sendiri, sangat banyak sekali. Oke, yang keempat, tiadanya penghayatan atas arti perjuangan para pahlawan kemerdekaan. Ini yang poin mengingat sejarah. Kalian bisa harus meresapi, bisa merasakan, atau bisa mengingat kembali meskipun hanya dalam imajinasi bagaimana upaya-upaya para pahlawan, para pendahulu kita terdahulu itu berjuang keras secara fisik untuk mempertahankan negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia bersatu untuk melawan penjajah, kemudian mempertahankan negara Indonesia sehingga dapat dipertimbangkan dalam kancah internasional. Itu harus ada refleksi diri ke arah situ. Kok bagaimana jeripayah pendahulu kita atau pendiri bangsa ini membangun negara untuk turunan-turunan selanjutnya agar bisa hidup, berlangsung kehidupan itu di negara tersebut gitu ya. Itu harus dipikirkan, tidak boleh dilupakan. Hati-hati kalau yang sampai melupakan seperti itu. Jadi ibaratnya jangan menjadi orang yang munafik ya. Nah, disinilah pentingnya kesadaran akan hal itu gitu. Kemudian
lemahnya ada ketidakadilan sosial dan ekonomi. Kalau kita bicara sosial ekonomi berarti ini aspek kehidupan secara kolektif. Di bidang sosial itu bisa pendidikan, bisa pekerjaan, bisa kesehatan, kemudian dan lain sebagainya. Kalau ekonomi bagian dari aspek pendapatan, sumber daya. Itu siklus ekonomi yang ada di sebuah negara yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kurang tanggapnya pemerintah baik di pusat maupun daerah. Sekarang kita ke macam-macam ancaman ya. Ini ambil contoh dari luar terlebih dahulu, misalnya macam-macam ancamannya ada upaya-upaya penyerangan moral, menghancurkan moral. Dari mana moral itu hancur? Pertama, bisa dari televisi, media, film, itu bisa. Kemudian masuknya kelompok-kelompok asing ke Indonesia, itu juga bisa. Dan budaya bangsa melalui disinformasi. Jadi di sini budaya bangsa hancur ketika masyarakatnya sendiri sudah tidak peduli lagi dengan budayanya. Itu bisa bisa melalui hal-hal tadi, pertukaran budaya antara budaya asing dan budaya dalam negeri. Kemudian ada propaganda luar yang masuk ke Indonesia. Yang ketiga ada peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Itu bisa membuat kehancuran moral. Jadi moralnya sudah hancur, fisiknya pun hancur. Yang keempat ada film-film kotor ya, atau berbagai kegiatan kebudayaan asing yang mempengaruhi bangsa Indonesia, terutama generasi muda, yang pada gilirannya dapat merusak budaya bangsa. Misalnya game juga termasuk. Tapi kalau kita punya ilmu, lagi-lagi punya ilmu pengetahuan, bisa menyikapi bagaimana game itu bermain, dan kita sebagai pengguna menggunakan itu dengan adanya ilmu pengetahuan, kita minimal bisa memfilter lah. Jadi kita tidak sampai kecanduan ya. Tidak berlebihan, intinya itu tidak berlebihan. Kalau dari dalam negeri, masalah korupsi, narkoba, kejahatan lainnya, apalagi sekarang sedang marak tentang pelecehan seksual ya. Ancaman bidang politik, bidang ekonomi, sosial budaya, itu ancaman-ancaman dari dalam negeri. Jadi pada dasarnya bela negara itu merupakan suatu kewajiban warga negara untuk melindungi harga diri bangsa dan negara. Jadi harga diri itu penting untuk keberlangsungan hidup warga negara di dalam sebuah negara. Di sini khususnya Indonesia, oke? Jadi apapun itu aspeknya, masyarakat Indonesia harus tetap sadar. Jadi kalian harus tetap sadar bahwa serangan-serangan itu akan tetap berlangsung ya, dari berbagai celah, dari berbagai aspek kehidupan pada sebuah negara, khususnya Indonesia. Jadi mungkin di sini kalian harus benar-benar sadar ya, bagaimana upaya-upaya itu dilakukan
untuk menghancurkan yang pertama itu moral. Jangan sampai moral bangsa itu hancur, karena kalau moral sudah hancur, tentu saja bangsa itu akan hancur. Karena aktor utamanya itu adalah manusia. Oke? Terkait bela negara mungkin sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.